udah di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai HTML, yaitu Hypertext Markup Language, atau struktur sebuah kode yang digunakan untuk membuat tampilan dari sebuah website. Nah, kenapa HTML bukan termasuk bahasa pemrograman? Itu dikarenakan HTML nggak ada proses logiknya. Jadi, misal kalau teman-teman pernah tahu, seperti di pemrograman itu pasti ada yang namanya percabangan, seperti if, lalu ada looping, seperti for, dan lain sebagainya. Nah, itu di HTML nggak ada proses logika seperti itu. HTML benar-benar struktur teks gimana menyusun sebuah halaman website, mulai dari judul websitenya, lalu header-nya, lalu body-nya, lalu gambar, dan lain sebagainya itu disusun dalam HTML. Makanya HTML bukan termasuk bahasa pemrograman. Oke, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu Visual Studio Code kita, lalu kita pilih open folder, kita buka folder baru, kita bikin folder baru, misal latihan HTML 1. Oke, kita select folder. Oke, dia akan membuka foldernya. Sini kita bisa membuat file baru, file misal namanya 1.html. Nah, untuk membuat tag HTML itu filenya harus kita beri tambahan di akhirnya .html untuk menandakan bahwa ini adalah file HTML. Nah, di HTML sendiri untuk struktur dasarnya adalah seperti ini. Jadi di Visual Studio Code kita ketik aja HTML, lalu kita arahin ke 5, ketik tab. Dia akan otomatis membuat struktur dasar dari HTML5. Jadi di sini ada type HTML, itu untuk menandakan bahwa versi HTML kita adalah HTML5. Nah, HTML5 itu punya beberapa keunggulan, misalnya ada video, lalu ada animasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah tag pembuka, ada HTML, lalu ada head atau kepala, lalu ada body. Nah, di head ini ada tersimpan meta untuk deskripsi Google-nya, dan lain sebagainya, untuk Facebook, untuk CSS. Lalu ada juga untuk judul dari sebuah website kita. Itu semua disimpan di dalam head. Jadi di HTML, struktur HTML sendiri itu ada yang namanya tag. Jadi ini itu namanya tag. Jadi ini namanya tag pembuka. Oh ya, kalau di HTML untuk menulis komentar bisa menggunakan ini. Ini tag penutup. Nah, di HTML, kenapa namanya bukan bahasa pemrograman tapi Hypertext Markup Language? Karena dia benar-benar tag. Maksudnya tag-nya itu udah ada, jadi kita tinggal pakai, misal head itu untuk menyimpan bagian kepalanya, nanti body di bagian tampilan websitenya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tag pembuka, lalu untuk menutupnya kita tambahin slash. Oke. Nah, di sini ada length sama end. Nah, length, terus name, terus char set, lalu ada content, itu namanya atribut. Jadi atribut pada tag. Lalu ini adalah value. Value dari isi atribut tadi. Jadi seperti itu. Nah, berikut ini adalah tampilan dari HTML. Oke, untuk cara membukanya, kita buka foldernya. Kita pilih folder tadi. Dan kita buka, klik 2 kali. Nah, ini nggak muncul apa-apa.
tapi di sini ada tulisan dokumen. Misal ini kita ganti biodata saya, gitu kan. Lalu ini kita reload lagi. Nah, dia akan mengganti tulisan judul websitenya menjadi biodata saya. Nah, di HTML sendiri itu ada yang namanya heading. Jadi ada yang namanya heading. Heading adalah teks untuk biar tulisan itu jadi gede. Misal ini biodata saya. Ini ada H2, terus H3, ini H2, ini H3, ini H4, ini H5, ini H6. Sorry. Ini H5, ini H6. Oke. Nah, heading itu digunakan untuk tulisan agar lebih besar. Ini kita zoom. Nah, dia H1 itu dia akan lebih besar, sama seperti halnya kita di Microsoft Word. Bukan untuk membesarkan tulisan, kita ada font heading, terus ada kontennya apa dan sebagainya kan. Kita bedain berapa pixel. Nah, semakin ke bawah itu dia semakin kecil. Jadi semakin ininya gede, H6 itu dia headingnya semakin kecil. Itu perbedaan dari heading. Kita sekarang pakai yang satu aja. Lalu di HTML juga ada yang namanya paragraf. Nah, paragraf ini digunakan untuk menulis kalimat, misal nama saya Miftahul Huda. Oke. Terus prodi ini aja fakultas teknik, kan. Lalu kampus Universitas Trunojoyo Madura. Oke. Nah, dia akan membuat sebuah tulisan atau paragraf. Nah, di sini ini dia akan langsung otomatis ke enter. Jadi antara nama, fakultas, atau kampus itu nggak dekat-dekat, maksudnya nggak dempet-dempet antar barisnya. Nah, misal tulisannya kita lebih panjang nih. Misal biodata saya kan, tentang saya. Itu di Visual Studio Code bisa pakai ini lorem, terus lorem berapa kata, tag. Dia bakal nge-generate teks lorem ipsum. Oke, nah ini kan sudah ada tentang saya. Jadi misal saya lorem ipsum bla 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 bla. Jadi ini adalah paragraf. Jadi gunanya paragraf untuk menyimpan teks yang akan ditampilkan ke dalam website. Nah, semisal saya ingin nge-enter gitu kan, nge-enter teksnya biar lebih rapi. Nah, itu nggak bisa langsung dilakuin, harus ke enter gini. Jadi, salah satu caranya itu dengan menambahkan tag BR atau break line. Oke, break line atau break row sama aja. Oke, kita restart, reload lagi. Nah, dia akan ke enter. Misal ini kita tambahin lagi BR, dia bakal ke enter 4 kali. Jadi 1, 2, 3, sama ini 4. Oke, jadinya dia akan ke enter dengan menggunakan tag BR. Itu ketika teman-teman mau bikin teks yang panjang dan ingin membuat paragraf yang berbeda. Oke, kita reload lagi. Oke, nah selain itu
di paragraf itu kita juga ada yang namanya link. Di HTML itu ada yang namanya link. Jadi gunanya link itu untuk apa? Gunanya link itu adalah ketika kita punya sebuah website dan ingin menghubungkan ke website yang lain. Misal, saya punya media sosial. Media sosial saya ada Facebook, terus ada Twitter gitu misalnya. Nah, ini untuk membuat sebuah link kita tinggal pilih ketikan A tab, lalu akan ke tambahan atribut ref, lalu kita tulis link Facebook atau facebook.com ini akun udah. Ini Facebook saya, kalau mau follow silakan. Ini kita tambahin https twitter twitter nah kita reload lagi, dia akan tampil seperti ini, ada Facebook. Nah, ini kenapa nggak keganti Twitter? Karena di sini itu yang hanya ganti adalah target website yang akan kita tuju, bukan tulisannya. Jadi di sini tulisannya kita ganti, misal Twitter saya, ini kita ganti Facebook saya. Jadi dia nggak akan tampil URL-nya, tapi tampil tulisan gini. Ini ketika saya klik, dia akan nge-redirect ke halaman Facebook saya. Nah, jadi gunanya hyperlink atau link itu seperti itu. Jadi dia bisa menghubungkan ke halaman yang lain. Jadi semisal tadi Facebook, maka dia akan nge-redirect ke Facebook saya. Nah, link itu ketika dia belum dikunjungi, dia warnanya biru biasa. Ketika dia sudah dikunjungi, dia akan warnanya berubah menjadi ungu. Jadi itu otomatis dari bawaan dari HTML-nya. Ketika ini diklik, misal Facebook saya klik, nah dia akan berubah jadi merah. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman bisa ganti warnanya ketika teman-teman udah belajar CSS. Tapi kali ini kita akan memperdalam dulu mengenai tag-tag dasar dari HTML. Nah, kalau misalkan kita mau membuka ini di tab yang baru, kita bisa menggunakan atribut target, lalu ketikkan blank. Dan juga ketik blank. Oke, kita reload. Nah, ketika ini saya klik, itu akan membuka di tab yang baru. Jadi kalau yang tadi itu kan membuka di tab yang sama, sedangkan sekarang itu membuka di tab yang baru. Jadi seperti itu perbedaan menggunakan atribut target. Nah, link, kita berkenalan dengan link di tag yang dasar dari HTML, itu kita akan berkenalan dengan gambar. Nah, tag gambar itu kita tinggal ketikkan img, lalu klik tab, nah kan ada atribut src dan alt. Nah, src di sini adalah sumber gambar yang mau kita pakai atau yang mau kita tampilkan. Lalu alt ini alternatif teks ketika gambar kita gagal tampil. Misal gambar ya dengan nih kita tambahin br. Misal kita ngambil dari internet. Oke, ini saya kita copy URL-nya. Nah, ketika kita ngambil di internet, itu kita tinggal pasang aja di src-nya.
Oke. Nah, dia akan muncul. Ini gede banget gambarnya. Nah, dia akan muncul gambarnya sesuai dengan yang ada di internet. Nah, namun ketika kita nggak ada koneksi atau koneksi kita lagi lelet dan sebagainya, itu disarankan untuk kita menyimpan di folder kita. Jadi menyimpan di project kita, bukan ngambil dari internet. Caranya gimana? Kita save dulu, Ctrl S, lalu kita masukkan ke folder yang tadi, misal latihan HTML1. Oke, kita bikin folder lagi, misal gambar. Gambar, kita tulis di sini profil. Nah, ini udah kesimpan. Di sini harusnya udah ada. Oke, ini ada gambar, ini ada profil. Oke, nah untuk membuka di HTML di folder kita itu tinggal gini aja, slash, lalu gambar, lalu nama gambarnya apa, itu sama aja. Nah, ini kenapa gagal? Itu karena ini ada slashnya. Jadi kita nggak usah pakai slash, langsung gambar, langsung profile. Nah, ketika gagal, dia akan nampilkan tulisan yang ALT tadi. Oke. Nah, di gambar itu juga ada atribut lagi. Misal ini ketika kita arahin mouse-nya itu ada tulisan, misal title, itu profil saya. Jadi ketika ini kita reload, ini kita arahin. Oke, reload, kita arahin. Nah, ini di mouse-nya ada tulisan profil saya. Jadi seperti itu. Nah, kan ini tadi gambarnya kegedean. Di HTML atau punyanya image itu ada atribut yang namanya width. Width-nya kita atur, misal 100 pixel sama height-nya 100 pixel. Kita reload lagi. Nah, dia akan menyesuaikan height-nya 100 pixel, terus width-nya 100 pixel. Ntar ada gambar lagi, 3, kita tinggal pakai gini. Tinggal manggil yang sama, terus gambar saya 2, gambar saya 3, misalkan. Saya 2, profil saya 3. Ini foto kita yang lain. Misal ini foto saya yang lain. Ini aja deh. Oke, kita simpan profil 2. Nah, ini kan ekstensinya .png. Jadi kita sesuaikan profil 2.png. Oke, nah ini gambarnya akan tampil. Profil saya 2, profil saya. Ini profil saya 3. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita membuat biodata sederhana. Misal kita mau tambahin lagi untuk judulnya ini hurufnya bisa di bold. Itu bisa kita tambahin tag B untuk menebalkan katanya atau menebalkan kalimatnya. Oke, kita tambahin tag B, tambahin tag B. Nah, dia tulisannya bakal ke bold atau jadi tebal. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita tadi udah belajar mengenai struktur dasar dari HTML dan juga komponen-komponen dasar dari HTML. Pada kesempatan selanjutnya, kita akan belajar mengenai konsep dari list dan juga tabel pada HTML. Jadi, apabila teman-teman ada kesulitan ketika mengikuti materi ini, silakan untuk komen di video di bawah ini ya. Jadi, ketika ada kesulitan, silakan komen kesulitannya di mana. Mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Don't forget to subscribe. Bye-bye.